Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indi Amelia dengan NIM 2250191103 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan jawaban tugas sebelum praktikum di bab 2 ini mengenai formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini yaitu sebutkan dan jelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakope Indonesia, termasuk kriteria penerimaannya. Baik, langsung saja ke jawabannya. Untuk yang pertama itu ada evaluasi sediaan tablet. Untuk evaluasi yang pertama yaitu organoleptik. Jadi, tablet diamati secara visual meliputi warna, bau, dan rasa. Kemudian, untuk kriteria penerimaan dari organoleptik adalah warna homogen, kemudian tidak ada bintik-bintik atau noda, bau sesuai spesifikasi, yaitu terdapat bau khas bahan, tidak ada bau yang tidak sesuai, dan rasa sesuai dengan spesifikasinya. Lanjut saja kepada evaluasi yang kedua. Kemudian evaluasi selanjutnya di sini ada keseragaman bobot, di mana uji ini memiliki tujuan untuk memastikan setiap tablet memiliki bobot yang relatif sama, yang secara tidak langsung menunjukkan dari keseragaman kandungan zat aktif atau jika proses pencampuran yang sudah baik. Untuk prosedur dari keseragaman bobot itu, ditimbang 20 tablet, kemudian dihitung bobot rata-ratanya di setiap tablet. Untuk kriteria penerimaannya, jika ditimbang tablet satu persatu, tidak lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan kolom A, dan tidak ada satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang telah ditetapkan di kolom B. Kemudian selanjutnya di sini ada terlampir kolom. Di sini terlampir kolom untuk tabel penyimpangan bobot tablet. Jadi jika bobot rata-rata tabletnya itu 25 mg atau kurang, maka penyimpangan bobot rata-rata di kolom A-nya itu 15%, sedangkan untuk di kolom B-nya itu 30%. Kemudian untuk bobot rata-rata dari tablet yang beratnya 26 mg sampai 150 mg di penyimpangan bobot rata-rata kolom A itu 10% dan di kolom B-nya itu sebesar 20%. Kemudian untuk bobot rata-rata dari tablet 151 mg sampai bobot tablet 300 mg, maka penyimpangan bobot rata-rata kolom A-nya itu sebesar 7,5% dan di kolom B-nya itu sekitar 15%. Selanjutnya itu jika bobot rata-rata tabletnya itu lebih dari 300 mg, maka penyimpangan bobot rata-rata di kolom A itu 5% dan bobot rata-rata di kolom B-nya itu sebesar 10%. Kemudian di sini ada evaluasi sediaan tablet yang ketiga, yaitu keseragaman ukuran, di mana alat yang digunakan adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini untuk mengukur diameter, yaitu panjang dan lebar serta ketebalan dari tabletnya. Kemudian, untuk prosedurnya itu diambil sebanyak 20 tablet, kemudian diukur diameter dan tebal tablet dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian dihitung rata-rata SD-nya. Untuk kriteria penerimaan dari keseragaman ukuran ini, menurut FI edisi 3, diameter tabletnya itu tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal dari si tabletnya, seperti itu. Kemudian
Yang selanjutnya adalah yang selanjutnya itu Baik, lanjut ke evaluasi sediaan tablet yang keempat, yaitu kekerasan tablet, di mana di evaluasi ini mengukur kekuatan tekan yang diperlukan untuk memecahkan tablet. Tujuannya yaitu untuk menilai ketahanan tablet terhadap tekanan mekanik selama proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Kemudian untuk prosedur dari kekerasan tablet, yaitu ambil sebanyak 20 tablet, kemudian ukur kekerasan masing-masing tablet dengan alat hardness tester, kemudian catat skala yang terukur. Untuk kekerasan tablet ini merupakan harga rata-rata ke-20 tablet. Variasi kekerasannya dilihat dari nilai SD-nya. Kemudian untuk kriteria penerimaannya yaitu nilai kekerasan tablet bergantung pada bobot tablet. Semakin besar tablet, maka kekerasan yang diperlukan juga semakin besar. Untuk kriteria penerimaan yang pertama yaitu bobot tablet sampai 300 mg, maka 4 sampai 7 kg per cm persegi. Kemudian untuk bobot tablet 400 sampai 700 mg, maka syaratnya yaitu 7 sampai 12 kg per cm persegi. Kemudian lanjut ke evaluasi yang kelima yaitu kerapuhan tablet atau friabilitas. Untuk evaluasi ini mengukur ketahanan tablet terhadap gesekan dan guncangan. Tablet diuji menggunakan alat friability tester selama waktu dan kecepatan tertentu. Untuk cara pengujiannya, yang pertama, jika bobot per tabletnya itu 650 mg atau lebih, maka yang diambil adalah 10 tablet, kemudian dibebas debukan, kemudian ditimbang dan dicatat. Yang kedua, yaitu jika bobot per tabletnya 650 mg, maka ambil sejumlah tablet sehingga bobotnya mendekati ke 6,5 gram. Kemudian dibebas debukan dan ditimbang, kemudian dicatat. Kemudian yang ketiga itu, tablet dimasukkan ke dalam alat friability tester, yang dimana alat dioperasikan selama 4 menit di 25 rpm atau 100 putaran. Kemudian tablet dikeluarkan dan ditimbang kembali dan dihitung persen friabilitas yang didapatkan. Untuk syarat kerapuhannya itu ada di kurang dari 1%. Kemudian di sini terdapat rumus menghitung presentasi kerapuhan, yaitu persen friabilitas sama dengan bobot awal dikurangi bobot akhir dibagi bobot awal kemudian dikali dengan 100%. Kemudian selanjutnya itu ada evaluasi sediaan tablet waktu hancur, di mana evaluasi waktu hancur ini memiliki tujuan untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi. Uji waktu hancur tidak menyatakan bahwa zat aktif atau komponen lain harus larut sempurna. Kemudian yang selanjutnya itu alat yang digunakannya itu ada disintegrator tester. Cara pengujiannya yaitu pertama memasukkan 6, yaitu masing-masing satu tablet ke dalam tabung uji waktu hancur yang direndam dalam beker gelas berisi air. Kemudian diberi cakram di atasnya dan dinaik turunkan keranjang uji secara teratur dengan kecepatan 30 kali tiap menitnya, di mana tablet dinyatakan hancur jika tidak ada yang tertinggal di atas kasa kecuali fragmen dari bahan penyalut. Semua tablet harus hancur sempurna. Bila ada satu atau ada 2 tablet yang tidak hancur sempurna, maka pengujian harus diulangi dengan 12 tablet lainnya. Tidak kurang dari 16 tablet dari jumlah 18 tablet yang diuji harus hancur semuanya. Kemudian untuk kriteria penerimaan yaitu tablet yang tidak bersalut itu kurang dari 15 menit dan untuk tablet yang bersalut tipis dan bersalut gula itu kurang dari 60 menit. Kemudian selanjutnya ada evaluasi fisik untuk sediaan suspensi atau sirup. Untuk evaluasi yang pertama yaitu organoleptik.
Sama seperti di evaluasi tablet, organoleptik ini merupakan pemeriksaan meliputi warna, bau, rasa, dan penampakan fisik suspensi. Kemudian, untuk kriteria penerimaan organoleptik, yaitu memiliki warna, bau, dan rasa yang sesuai dengan yang tercantum pada etiket, serta tampak homogen tanpa gumpalan, pemisahan fase, atau partikel besar yang mengendap keras. Kemudian, untuk sirup larutan harus jernih atau sedikit opalescent, tidak keruh, dan tidak ada endapan. Kemudian untuk evaluasi selanjutnya, yaitu evaluasi volume terpindahkan, di mana evaluasi ini memiliki tujuan untuk memastikan volume cairan yang dikeluarkan dari wadah sudah sesuai dengan label yang tertera. Evaluasi ini hanya dilakukan pada sediaan suspensi karena sediaan sirup adalah larutan sejati. Kemudian, untuk syaratnya, yang pertama, tidak ada satu wadah pun yang volumenya kurang dari 95% dari volume etiket. Kemudian yang kedua, volume rata-rata dari 10 wadah tidak kurang dari 100% dari volume etiket. Kemudian untuk syarat yang ketiga yaitu dalam kasus tertentu, uji dilakukan pada 20 wadah tambahan untuk memenuhi persyaratan yang lebih ketat. Baik, lanjut ke evaluasi yang ketiga, yaitu evaluasi uji viskositas, di mana uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar konsistensi sediaan dan menunjukkan kekentalan dari suatu sediaan. Kemudian, alat yang digunakan pada uji viskositas ini yaitu viskometer Stormer. Viskositas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah penuangan suspensi dari wadah dan sulitnya sediaan untuk terdispersi kembali. Kemudian, syarat yang harus memenuhi rentang viskositas yang ditetapkan pada kecepatan putaran tertentu, misalnya itu pada 30 rpm. Kemudian, lanjut ke evaluasi yang keempat, yaitu uji sedimentasi, di mana uji ini memiliki tujuan untuk menilai kestabilan suspensi dengan mengukur tingkat pengendapan partikel padat selama periode waktu tertentu. Untuk syarat pengendapan yang terjadi harus mudah didispersikan kembali dengan pengocokan yang ringan untuk menghasilkan suspensi yang homogen kembali. Kemudian untuk metodenya, suspensi dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berskala, kemudian didiamkan tanpa gangguan selama waktu tertentu. Lalu dicatat, yang pertama itu mencatat V0, yaitu volume awal suspensi sebelum terjadi pengendapan. Kemudian yang kedua itu VU, di mana volume akhir endapan atau sedimen yang terbentuk. Untuk perhitungan volume sedimentasi atau F dihitung dengan rumus F sama dengan VU dibagi V0. Kemudian lanjut ke evaluasi yang kelima, yaitu evaluasi uji pH, di mana uji pH ini memiliki tujuan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasaan sediaan. Yang penting untuk stabilitas zat aktif, kenyamanan pasien saat minum, dan untuk mencegah iritasi. Untuk metodenya menggunakan pH meter digital yang telah dikalibrasi. Kemudian, untuk persyaratan uji pH ini, kisaran pH-nya itu yang ideal seringkali spesifik untuk zat aktif dan dapat berkisar antara 4-7 agar sediaan stabil dan aman untuk penggunaan oral. Kemudian lanjut ke evaluasi yang Kemudian di sini ada evaluasi fisik sediaan suspensi atau sirup, yaitu uji bobot jenis, di mana bobot jenis diukur dengan menggunakan piknometer yang sudah ditimbang dalam keadaan kosong. Kemudian, piknometer ini diisi dengan aquades dan ditimbang untuk mendapatkan berat piknometer berisi aquades. Kemudian selanjutnya suspensi dimasukkan ke dalam piknometer dan ditimbang. Kemudian bobot jenisnya dihitung
dengan membagi bobot suspensi dengan volume yang ditentukan oleh piknometer atau dengan membandingkan bobot zat dengan bobot air pada volume dan suhu yang sama. Kemudian selanjutnya itu untuk syaratnya. Syarat dari uji bobot jenis suspensi ini tergantung pada pembawanya. Jika pembawanya berupa air, maka bobot jenis suspensi harus lebih besar dari 1 gram per mili. Maka bobot jenis suspensi yang mengandung zat terdispersi akan umumnya lebih besar dari 1 gram per mili. Kemudian untuk syarat ujinya, syarat uji bobot jenis, sediaan sirup harus memiliki bobot jenis antara 1,30 sampai 1,32 pada 25 derajat Celcius, di mana sesuai Farmakopeia Indonesia untuk memastikan kadar sukrosa dan stabilitas fisik yang sesuai. Kemudian lanjut evaluasi yang ketujuh, yaitu uji redispersibilitas, di mana uji ini memiliki tujuan untuk menilai kemampuan endapan yang terbentuk atau sedimen untuk terdispersi kembali secara homogen setelah dikocok dengan pengocokan ringan. Kemudian untuk metodenya, sediaan yang telah mengalami sedimentasi dikocok secara manual, misalnya dengan pemutaran 180 derajat dan dihitung jumlah pengocokan yang dibutuhkan hingga tidak terlihat lagi gumpalan atau sedimen di dasar wadah. Untuk syarat menurut Farmakopeia Indonesia yaitu endapan harus mudah dispersi kembali menjadi campuran yang homogen setelah dikocok perlahan. Tidak boleh terbentuk lapisan keras di dasar wadah. Kemudian, baik, lanjut saja ke soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus viskometer, variabilator, dissolution tester, hardness tester, moisture analyzer, dan tape density tester dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Lanjut saja untuk jawabannya. Kemudian di sini itu ada viskometer. Jadi fungsi utama dari viskometer itu untuk mengukur kekentalan atau disebut viskositas sediaan cair atau semi padat seperti sirup, kemudian suspensi, kemudian gel atau krim. Viskositas ini untuk menentukan kestabilan dari fisik, konsistensi serta kenyamanan penggunaan sediaan. Nah, untuk prinsip kerjanya yaitu untuk mengukur tahanan fluida terhadap aliran pada viskometer kapiler. Misalnya itu di Oswald. Di Oswald itu pengukuran dilakukan berdasarkan waktu aliran cairan melalui pipa kapiler akibat gaya gravitasi. Sedangkan pada viskometer, rotasi atau misalnya pada Brockfeld, alat mengukur gaya torsi yang diperlukan untuk memutar spindle di dalam cairan hingga mencapai kecepatan tertentu. Semakin besar gaya yang dibutuhkan, maka semakin tinggi viskositas cairan tersebut. Lanjut saja, yang kedua yaitu variabilator. Untuk fungsi utama dari variabilator ini yaitu menguji kerapuhan atau keregasan tablet, mengukur ketahanan tablet terhadap abrasi atau gesekan dan goncangan yang terjadi selama proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Untuk prinsip kerjanya yaitu mengukur presentasi kehilangan bobot tablet, dijatuhkan dan digulingkan berulang kali dalam drum yang berputar. Di sini juga terlampir untuk gambar dari variabilator. Kemudian yang selanjutnya ada dissolution tester, di mana dissolution tester ini memiliki fungsi utama untuk mengukur kecepatan dan tingkat pelepasan atau disolusi zat aktif dari tablet atau kapsul dalam cairan simulasi tubuh. Untuk prinsip kerjanya yaitu mengukur pada zat aktif yang terlarut dalam medium cair yang diaduk dan dipanaskan secara konstan pada waktu tertentu. Di sini juga terlampir untuk foto dari dissolution testernya.
Baik, untuk yang selanjutnya itu ada headness tester, di mana fungsi utama dari headness tester ini yaitu untuk menguji kekuatan tekan tablet, untuk mengukur gaya minimum yang diperlukan untuk memecahkan tablet, dan penting juga untuk memastikan tablet tidak hancur saat pengemasan atau pada saat penanganan. Untuk prinsip kerja dari headness tester ini yaitu tablet diletakkan di antara dua pelat logam, kemudian salah satu pelat memberi tekanan secara bertahap hingga tablet pecah. Nah, untuk nilai kekerasan biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram atau kg, kilogram force atau kgf, atau juga dalam newton N. Kekerasan tablet yang terlalu tinggi dapat memperlambat disolusi, sedangkan yang terlalu rendah akan menyebabkan tablet mudah hancur selama penanganan. Nah, di sini juga terlampir mengenai foto dari hardness tester. Yang selanjutnya adalah moisture analyzer, di mana memiliki fungsi utama untuk menentukan kadar air atau susut pengeringan pada bahan baku, granul, atau produk akhir. Penting karena kadar air mempengaruhi stabilitas daya alir dan kompresibilitas sediaan. Untuk prinsip kerjanya yaitu mengukur dan menghitung persentase kehilangan bobot yang terjadi akibat pengeringan. Di sini terlampir untuk gambar dari moisture analyzer. Selanjutnya yaitu tape density tester, di mana memiliki fungsi utama sebagai untuk mengukur kepadatan serbuk atau granul setelah dilakukan pengetapan atau tapping. Parameter ini digunakan untuk menilai daya alir atau flowability dan compressibilitas serbuk sebelum proses pencetakan tablet. Di mana untuk prinsip kerja dari tape density ini untuk mengukur penurunan volume serbuk setelah dilakukan pengetukan atau tapping mekanis yang berulang kali. Untuk gambarnya terlampir. Baik, kemudian di sini itu terdapat perbedaan-perbedaan dari alat-alat yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama itu ada dari fokus sediaan, dan yang kedua itu terdapat dari jenis properti. Di mana dari fokus sediaan di sini ada viskometer, di mana viskometer ini memiliki fokus pada sediaan yang cair atau pada sediaan yang semi padat. Kemudian untuk variabilator, kemudian untuk catalyst tester, dan untuk dissolution tester fokus pada sediaan padat atau tablet kapsul. Kemudian selanjutnya itu ada moisture analyzer, di mana dan tab density tester, di mana fokusnya itu pada sediaan praformulasi atau serbuk atau granul atau pada sediaan padat juga. Kemudian selanjutnya itu ada jenis properti, di mana ada sifat mekanik, ada sifat fisik dasar, dan ada kinerja in vivo. Untuk sifat mekanik sendiri, di sini itu variabilator dan headness tester mengukur ketahanan fisik terhadap gaya eksternal atau abrasi dan tekanan. Kemudian sifat fisik dasar atau di sini tuh ada sifat fisik dasar yaitu viskometer, moisture analyzer, dan tape density tester, yang dimana untuk mengukur sifat fisik intrinsik yaitu dari kekentalan, kemudian dari kadar air, dan dari kerapatan. Untuk kinerja in vivo, di mana dissolution tester itu mengukur kinerja sediaan atau pelepasan zat aktif yang berkorelasi dengan respon biologis dalam tubuh. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman mengenai persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik seperti creaming, cracking, atau sedimentasi. Baik, lanjut saja untuk jawaban yang baik. Untuk jawaban yang pertama, yaitu persyaratan stabilitas fisik emulsi, tidak terjadi pemisahan fase permanen atau cracking. Jadi, cracking ini merupakan pecahnya lapisan antarmuka yang dapat menyebabkan coalescence
Dengan adanya koalesenses dapat menyebabkan pemisahan sempurna di antara kedua fasa dalam emosi. Hal ini disebabkan perubahan suhu atau mikroorganisme. Untuk kriteria utamanya adalah tidak adanya pemecahan emosi di mana fase terdispersi, misalnya minyak, bergabung menjadi lapisan terpisah yang tidak dapat terdispersi kembali menjadi sistem homogen dan hanya dengan pengocokan. Yang selanjutnya itu minimalisasi creaming dan sedimentasi, yaitu terjadinya lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda-beda di dalam emulsi, tetapi tidak terjadi pemisahan menjadi dua lapisan yang signifikan. Meskipun creaming dan sedimentasi bersifat reversible, dapat dihomogenkan kembali dengan pengocokan, emulsi yang baik harus meminimalkan fenomena ini untuk menjamin keseragaman dosis. Untuk selanjutnya yaitu persyaratan stabilitas fisik emulsi. Yang ketiga adalah keseragaman ukuran globul atau koalesensi minimal, di mana ukuran partikel atau globul fase terdispersi harus tetap seragam dan tidak bertambah besar. Pertumbuhan ukuran globul yang mengarah pada penggabungan atau koalesensi merupakan tanda dari ketidakstabilan. Kemudian selanjutnya itu karakteristik fisik konstan, di mana emulsi harus mempertahankan viskositas pH, warna, bau, dan homogenitas yang sesuai selama penyimpanan. Kemudian yang kelima, tidak terjadi inversi fase, di mana tipe emulsi, misalnya M per A atau up M, harus tetap sama. Perubahan tipe emulsi atau inversi fase menunjukkan adanya kegagalan sistem. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor-faktor pemicu ketidakstabilan fisik emulsi. Yang pertama itu ada creaming atau pengendapan naik atau turun dari fase terdispersi, yaitu terjadi karena perbedaan densitas antara fase minyak dan air serta ukuran globul yang terlalu besar. Kemudian, trimming biasanya itu bersifat reversible dan dapat diperbaiki dengan pengocokan ringan yang dipicu oleh ukuran partikel besar, viskositas rendah, atau dari penyimpanan pada suhu ekstrim. Kemudian yang selanjutnya itu ada cracking atau breaking yang merupakan pemisahan permanen antara dua fase akibat hilangnya lapisan emulgator di permukaan globul. Emulsi tidak dapat diremulsifikasi kembali, dipicu oleh pH yang tidak sesuai dengan rentang stabilan emulgator, penambahan elektrolit, suhu tinggi, atau mikroba yang merusak emulgator. Kemudian yang selanjutnya itu sedimentasi, di mana biasanya terjadi pada emulsi tipe W per O, di mana fase air lebih berat mengendap ke bawah yang dipicu oleh perbedaan berat jenis fase, kemudian viskositas yang rendah, atau proses pembuatan yang kurang homogen. Kemudian yang selanjutnya adalah koalesensi, di mana terjadi ketika globul-globul kecil bergabung menjadi lebih besar yang menyebabkan pemisahan fase dipicu oleh emulgator tidak cukup kuat atau energi pengadukan terlalu tinggi atau terlalu rendah dan dari penyimpanan pada suhu fluktuatif. Yang selanjutnya itu ada flokulasi, di mana flokulasi ini merupakan penggumpalan sementara globul tanpa menyatu. Untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya creaming atau koalesensi, dipicu oleh daya tarik antar partikel meningkat karena perubahan pH, ionic strength, atau konsentrasi emulgator yang tidak tepat. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari jawaban tugas sebelum praktikum bab 2 ini, yaitu mengenai formulasi dan evaluasi sediaan farmasi
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dapat lebih dipahami. Kemudian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.